Kita akan telusuri itu, ya. Sebetulnya kita melihat dari beberapa indikasi mereka bekerja apa tidak, apakah ada lakukan pembiaran di sana, apakah ada kerjasama, itu semua perlu proses. Tapi yang pasti selama operasi kemarin Kapolres Hulu termasuk ada 3 kasus yang mereka tangani, ya, dengan 3 orang tersangka. Kemudian ada juga beberapa kasus yang mereka ungkap di luar operasi. Ya, kita berharap ini mudah-mudahan menjadi komitmen Polres Kapuas Hulu untuk melakukan tindakan tegas terhadap praktek pertama tanpa izin di wilayahnya. Tetapi informasi tadi, terima kasih, kita akan menelusurinya karena ada beberapa hal yang harus kita dalami, ya, tidak hanya sekedar informasi-informasi yang berkembang. Nanti kita akan menelusuri itu. Kita punya mekanisme yang ada, kita punya ITWAS, kita punya ITWASDA, kita punya Bilpropa yang nanti akan menelusurinya itu. Ya, terima kasih. Ada lagi? Tadi belum terjawab sih Pak sebelumnya Pak, yang terkait kemana sih emas dari teman para ini dijual gitu Pak. Ini kan ada 10-an nih, apakah dari informasi awalnya saja kemana aliran emas ini akhirnya itu Pak? Apakah ada perusahaan-perusahaan yang memang besar yang memang menampung mereka? Kemudian mereka ini kan juga pasti ada pemilik modal yang besar nih, apakah mereka juga belum menyampaikan siapa pemilik modal mereka itu Pak? Jadi ini saya berharap bahwa pengungkapan yang kita lakukan saat ini menjadi langkah bagus untuk kita telusuri, ya. Memang betul kebanyakan, mungkin 90% pelaksanaan di lapangan. Nah, ini yang sedang kita kembangkan, diteruskan oleh jajaran reserse untuk ditindaklanjuti. Karena memang saya sampaikan tadi ada berbagai kendala yang kita hadapi di sana, apalagi tidak tertangkap tangan misalnya ada penyaluran kemanapun, sehingga makanya kita perlu proses yang lebih intensif lagi. Mudah-mudahan ini langkah awal untuk mengembangkan sesuai dengan karakter teman-teman tadi, ya. Saya belum bisa ungkap di sana karena itu juga menjadi materi penyidikan kami, ya. Oke, saya tahu mungkin ini kurang pas. Saya punya nomor telepon, kita bisa lanjutkan lagi, ya, sebagai bentuk pengawasan rekan-rekan terhadap upaya kami di dalam. Terima kasih Komandan. Mohon izin perkenalkan, nama saya M. Rudi, saya dari Dinas, mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Polda Kalimantan Barat dalam kegiatan penertiban peti ini, karena memang akhir-akhir ini sejak terjadinya COVID, Provinsi Kalimantan Barat memang marak kegiatan peti. Nah, ini memang sebuah dilema bagi kita. Kami pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat mengapresiasi. Ini sebenarnya jalan terakhir, ya. Karena berbagai upaya sudah banyak dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama pemerintah kabupaten. Kita dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah melakukan berbagai upaya, baik itu preventif maupun preemptif, melalui penyuluhan terutama kepada masyarakat-masyarakat agar kegiatan peti ini bisa dihentikan, karena kegiatan peti ini sangat merusak lingkungan. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di berbagai lokasi yang bekas penambangan emas tanpa izin ini, lingkungan kita rusak luar biasa. Dipastikan semua bekas itu menjadi kolam, menjadi padang pasir dan danau yang tidak bisa ditanami apapun lagi. Nah, ini dampak yang sangat luar biasa bagi lingkungan kita Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian kita juga sangat sayangkan ketika penambangan peti ini selalu masyarakat menggunakan merkuri atau air raksa. Nah, ini yang juga sangat disayangkan karena sangat-sangat mencemari lingkungan dan perairan. Nanti airnya ini akan lari ke sungai dan selanjutnya hanyut ke Sungai Kapuas.
di mana Sungai Kapuas ini merupakan sumber kehidupan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat, karena seluruh kabupaten mengambil sumber air PDAM-nya dari air Sungai Kapuas. Nah, jadi kami sangat mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Polda Kalimantan Barat, karena tindakan tegas memang harus dilakukan dan kegiatan ini sudah sangat merusak lingkungan kita. Mungkin itu saja dari kami, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera. Kami kembalikan kepada Komandan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Polda Kalimantan Barat dan jajarannya di kabupaten, karena telah berupaya luar biasa. Kami intens bersama-sama, karena setiap kasus pasti ada diminta untuk saksi ahli. Dari kami biasa kita sampaikan inspektur tambang untuk memberikan kesaksian sebagai saksi ahli. Saya mewakili Kadis Perintah SDM di sini tidak akan bicara terkait dengan proses hukumnya terlalu jauh, karena itu bukan ranah saya. Tetapi mumpung banyak kawan-kawan media di sini, sebenarnya upaya untuk menjadikan peti itu legal itu sudah dimulai sejak lama. Itu mungkin untuk solusi, tetapi untuk diketahui bersama, terakhir pemerintah pusat meminta usulan dari daerah-daerah itu, dalam hal ini melalui kabupaten kota, itu di tahun ini, di bulan Agustus, itu usulan sudah masuk. Tetapi apa yang terjadi, yang ada hanya 2 kabupaten yang merespon, karena memang persyaratannya juga lumayan. Kenapa persyaratannya sedemikian rigid? Karena pertambangan itu kalau tidak dilakukan secara benar, taruhannya besar, lingkungannya rusak. Nanti ada dari Dinas LHK akan menyampaikan. Kemudian manfaatnya hanya dinikmati oleh segelintir orang. Tetapi kalau diusahakan secara benar, ada berbagai pendapatan di sana, baik untuk masyarakat maupun untuk pemerintah dan untuk lingkungan. Jadi harapan kami tentunya, walaupun ya ini sebenarnya pemerintah pusat sudah untuk periode ini sudah closing untuk usulan wilayah pertambangan. Mungkin perlu nomor telepon beliau kali ya, siapa tahu bisa koordinasi untuk menindaklanjuti apa yang ingin rekan-rekan tanyakan tadi. Bisa ya, nanti kita tukar nomor telepon. Ada lagi kira-kira? Jangan berulang ya. Pak, untuk para tersangka sendiri, Pak. Nama-nama dari media mana? Awas Pak, keluarga Metro TV Pak. Pak, untuk para tersangka sendiri yang kerja di lokasi tersebut, udah berapa lama Pak mereka bekerja? Dan dari lingkungan setempat, jarak dari lingkungan warga dengan tempat mereka bekerja, kira-kira berapa jaraknya Pak? Iya, jadi tersangka ini kan cukup banyak ya, 62 orang, kemudian dengan berbagai latar belakang, kasusnya juga cukup banyak sampai 42, TKP pun juga beragam. Rata-rata mereka itu sudah bekerja antara setahun dan 2 tahun, kemudian rata-rata lokasi pun juga memang kita harus akui cukup jauh, perlu jarak tempuh mungkin tidak cukup kalau hanya sekitar 4-5 jam ya. Jadi lokasi cukup jauh dan dengan medan yang boleh dikatakan sulit ya, berat gitu. Sehingga
memang perlu kerjasama dari berbagai unsur di kepolisian ya untuk mengungkap kasus ini dengan berbagai kesulitan khususnya terkait dengan medan yang kita hadapi. Ya, oke, itu aja. Mas, ada lagi? Terkait luas kegiatan seperti ini di Provinsi Kalimantan Barat nih Pak, saya secara pasti tidak ini, yang jelas ribuan hektar, dan itu terjadi di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, kecuali Kota Pontianak dan Kota Singkawang ya. Nah, contoh terdekat di Kabupaten Landak itu Muara Cagar Alam Mandor, itu kita bisa lihat sendiri bahwa Cagar Alam Mandor itu memang sangat marak peti di sana, tetapi sudah beberapa kali dilakukan penertiban dan sekarang sudah berkurang, tetapi masih tetap ada. Nah, itu seluruh Cagar Alam Mandor itu habis menjadi areal padang pasir akibat dari aktivitas peti yang begitu luar biasa. Nah, jadi memang merata ini Pak, merata di seluruh kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, karena memang harga emas ini lagi bagus-bagusnya di tingkat penambang ya, per gram itu rata-rata bisa 400.000 sampai 500.000. Nah, ini yang sehingga ini sangat menarik bagi masyarakat dibandingkan dia harus dialihkan pekerjaan lain. Kita sudah berusaha semua pihak bahu-membahu supaya mereka bisa dialihkan ke pekerjaan lain, misalnya ke perkebunan, pertanian. Tetapi alasan mereka selalu, ketika kami harus menanam Pak, kami harus menunggu 3 bulan panen. Nah, kami harus membutuhkan biaya hidup setiap hari. Nah, ketika kami kerja emas, hari itu juga kami bisa menghasilkan uang yang sangat luar biasa. Nah, jadi ini memang menjadi dilema bagi kita. Di satu sisi lingkungan kita rusak, dan di sisi lain penegakan hukum juga harus jalan, karena memang aktivitas ini merusak lingkungan. Nah, tadi Pak Triadi sudah sampaikan solusi dari pemerintah mereka supaya diakomodir di dalam izin. Nah, perizinan ini memang sangat susah untuk masyarakat karena itu di pemerintah pusat perlu waktu dan proses yang panjang, sementara masyarakat tidak bisa menunggu. Nah, kita berjalan semua dari semua sektor, baik dari pemerintah daerah dan penegakan hukum juga berjalan. Mungkin itu saja Pak dari kami. Terima kasih. Pak Rudi atas dukungannya. Selanjutnya, jika ada yang ditanyakan oleh rekan-rekan, sebutkan nama, kemudian apa yang mau ditujukan kepada siapa dan apa yang mau ditanyakan. Apa? Dulu ya. Tadi Pak Tribun Pontianak Pak ya. Pak, yang pertama Pak, untuk kepolisian dulu Pak, ini kan penertiban peti sendiri bukan kali pertama Pak ya dari Polda Kalbar dan jajaran. Dari sekian kalinya ada. Tadi juga Bapak menyebutkan bahwa yang ditangkap ini ada yang warga lokal, kemudian pemilik lahan ya. Nah, untuk dari alurnya sendiri, apakah sudah diketahui nih Pak, kemana emas-emas ilegal ini muaranya Pak, ujung-ujungnya kemana? Aktor-aktor intelektual dari belakang ini apakah sudah diketahui dari Polda Kalbar? Karena kan semenjak penangkapan yang terdahulu hanya yang ada di lapangan saja yang memang ditangkap. Akan tetapi pemilik modal yang besarnya siapa, kemudian kemana emas-emas ini dijual, apakah itu kan juga termasuk pencucian uang Pak, bisa juga itu. Nah, apakah juga sudah dilakukan penyelidikan dan sudah diketahui? Nah, kemudian saya juga mau bertanyakan Pak, mungkin dari lingkungan hidup, sampai saat ini ada data tersendiri tidak mungkin dari lingkungan hidup, berapa persen wilayah Kalimantan Barat yang terdampak langsung oleh peti ini Pak? Ada berapa wilayah luasannya, kemudian di mana-mana saja yang rusak oleh peti ini? Nah, kalau dari kementerian, dari pihak SDM Pak, saya juga ingin menyampaikan bahwa tadi ada penegasan sedikit Pak, ya mungkin Pak ditegaskan 2 kabupaten itu di mana saja yang bakal ada izinnya keluar terkait pertambangan rakyat, dan seberapa penting sih izin ini untuk masyarakat sendiri? Sementara kan kalau namanya kita tahu juga pertambangan kalau memang tidak diolah dengan baik, lingkungan sekitar itu ratusan ribu hektar pasti rusak Pak. Nah, tidak bisa ditanami seperti kata Pak Rudi tadi Pak. Demikian Pak. Baik, terima kasih Bang Ferry. Kami langsung jawab saja. Jadi yang kami sampaikan ini adalah hasil operasi peti
di mana upaya yang kami lakukan awalnya itu bermula dari TKP. Ya, TKP kita sudah langsung ungkap di sana dengan sejumlah kasus dengan beberapa tersangka, dan ini tidak cukup sampai di sini. Kita akan terus melakukan pengembangan. Yang menangani ini bukan hanya dari Polda, Polres. Ya, kita berharap hasil dari pengembangan itu bisa memberikan gambaran seutuhnya bagaimana distribusi. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Demikian acara press con hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Perindakop dan SDM dalam hal ini diwakili oleh Kabid SDM Provinsi Kalimantan Barat. Yang saya hormati juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini juga diwakilkan. Kemudian yang saya hormati jajaran Ditreskrimsus yang saat ini juga diwakili oleh Pak Kompol Supriyadi. Dan teristimewa rekan-rekan sekalian, teman-teman media yang sudah hadir di Balai Kemitraan Polda Kalimantan Barat memenuhi undangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saat ini kami dari Polda Kalimantan Barat ingin menyampaikan hasil dari operasi peti penambangan emas tanpa izin dengan sandi operasi Peti Kapuas 2021 yang diselenggarakan oleh Polda Kalbar dan 11 Polres jajaran guna melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan emas tanpa izin di wilayah Kalimantan Barat. Untuk operasinya sendiri kita laksanakan selama 14 hari, dimulai dari tanggal 7 sampai dengan 20 Oktober 2021. Untuk hasilnya perlu kami sampaikan bahwa dalam operasi peti kali ini kami Polda Kalbar dan jajaran berhasil mengungkap 42 kasus. 42 kasus dengan 62 orang tersangka yang saat ini kesemuanya sudah kami tahan. Ya. Kemudian untuk sejumlah 42 kasus tersebut, distribusi paling banyak itu diungkap oleh Polres Ketapang dengan jumlah kasus sebanyak 10 kasus dengan tersangka 18 orang, kemudian disusul oleh Polres Sintang dengan 5 kasus dan 9 tersangka, kemudian ada Polres Sanggau dengan 5 kasus, 5 tersangka. Selanjutnya, kemudian saya beberapa kali berbincang juga dengan inspektur tambang, kawan-kawan inspektur tambang. Aktivitas mereka sekarang ini diprioritaskan karena keterbatasan ya di Kalimantan Barat ini, luasan yang sedemikian banyak. Izin itu ada lebih dari 700. Kemudian inspektur yang ada di sini, kalau tidak salah saya 20-an orang. Tentu tidak akan bisa mengcover semuanya, apalagi lokasi yang sedemikian jauh. Tetapi yang saya pernah diskusi dengan mereka sampaikan bahwa prioritas mereka sekarang adalah mengejar izin-izin yang sudah akan mati, sudah akan berakhir, bukan mati ya, sudah akan berakhir, tetapi belum menyelesaikan tugas kewajibannya melakukan reklamasi. Itu pasti ada tindakan. Jadi jawaban saya sementara seperti itu. Terima kasih. Tentu bukan
masyarakat yang diminta untuk mengajukan itu, karena kalau WPR itu wilayah pertambangan rakyat itu yang yang memulai itu harus pemerintahnya, pemerintah kabupaten kota. Kami sudah bersurat melalui surat gubernur itu pertanggal April dan sebelumnya 2018 2019 juga sudah, tetapi responnya itu tadi. Dan yang 2 kabupaten mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama ini, di tahun ini janjinya kementerian itu akan mengeluarkan wilayah pertambangan. Kalau wilayah pertambangan sudah keluar, baru diusulkan izin pertambangan rakyatnya. Nah, jadi itu kalau upaya legal itu sudah berjalan, harapan kami kegiatan ilegalnya jauh akan berkurang, bahkan bisa tidak ada lagi. Itu harapan kita bersama. Jadi saya rasa sementara itu nanti mungkin kita diskusi. Terima kasih, waktu saya kembalikan Pak. Pak Riyadi, beliau adalah Kabid SDM dari Dinas Perindak dan SDM Provinsi Kalimantan Barat yang sudah menyampaikan upaya dari SDM untuk melegalkan pertambangan ilegal yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Selanjutnya kita bersama-sama akan mendengarkan tanggapan dari para dinas ya, LHK. Untuk itu kami bisa dari berbagai TKP berdasarkan 42 kasus yang kita tangani. Untuk itu juga kami sampaikan pada kesempatan ini kepada rekan-rekan, ini adalah beberapa TKP dan barang bukti yang berhasil kita sita. Macam ini dari Ketapang teman-teman, alat berat yang kita sita di Ketapang ada 1 unit. Kemudian di Sintang, untuk TKP-nya sendiri memang di wilayah perairan seperti ini teman-teman. Memang lokasinya jauh dan sulit dijangkau, tapi ini tidak menghalangi kami untuk melakukan upaya penindakan. Ini yang di Sanggau juga lokasinya di wilayah perairan aliran Sungai Kapuas seperti ini teman-teman. Di Landak ini sengaja kami urut berdasarkan jumlah. Nah, ini TKP, ini barang bukti yang berhasil disita. Ini ada alat tulang, ada beberapa hal yang lain. Kami rasa itu sebagai pembuka dari kami pada kesempatan ini. Juga kami informasikan bahwa sudah hadir bersama-sama dengan saya di sini ada Kabid dari Dinas SDM dan Perindak, kemudian dari Lingkungan Hidup, yang juga nanti kami akan kasih kesempatan menyampaikan tanggapannya berkaitan dengan upaya penegakan hukum yang kami lakukan. Kemudian selanjutnya nanti kita akan sesi tanya jawab. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Tri. Terkait dengan di Ketapang dan Kapuasulu, jujur saja saya buka maaf saya bawa itu tidak terbawa ternyata. Jadi nanti untuk detailnya silakan nanti datang ke kantor untuk saya lihatkan di mana-mana usulan kecamatan itu. Tetapi ini sifatnya usulan, nanti penetapan dari kementerian. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pentingnya izin. Ketika tadi sudah saya singgung sebenarnya, ketika izin itu ada, yang pertama pasti lingkungannya akan terjaga, terkelola, karena setiap jengkal yang dilakukan pengusahaan itu ada kompensasi terhadap lingkungannya. Kemudian yang kedua, ada nilai yang harus dibayar untuk pemerintah. Sebenarnya tidak memberatkan kalau itu dikelola dengan benar, itu pasti ada. Kemudian dan masyarakatnya juga tadi disampaikan ada juga masyarakat luar. Nah ini yang
menjadi salah kaprah. Kalau pertambangan rakyat itu konsepnya untuk mensejahterakan rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat di tempat di mana tambang itu ada. Nah, jadi kita kembali ke sana. Jadi yang memiliki tambang itu, izin pertambangan rakyat itu adalah masyarakat setempat. Regulasi itu diatur tapi oleh pemerintah pusat. Seperti tadi Pak Rudi bilang, upaya tetap berjalan, kita tetap usahakan, kita tetap dorong, tetapi memang proses itu tidak mudah. Karena yang dipertaruhkan tadi sudah saya sampaikan, lingkungan. Nanti Pak Kadis LHK bisa marah-marah nanti lingkungannya rusak. Jadi kira-kira itu Bapak. Tapi mohon maaf untuk lokasi detailnya kecamatan bahkan desanya ada, tetapi kebetulan sekarang saya tidak tahu. Kalau saya nyebut saja takutnya nanti saya salah sebut, jadi masalah baru. Saya rasa itu Pak. Terima kasih. Kalau ini BPR baru nanti izinnya itu namanya IPR, izin pertanahan rakyat. Tetapi BPR kan wilayahnya dulu, wilayah dibuat undang-undang kita, setelah ada wilayahnya, lalu masyarakat